Rahayu. Selamat siang untuk teman-teman, saudara-saudara, dulur Sanggar Benowo Official yang sudah like, komen, subscribe-nya, matur nuwun sangat. Untuk teman-teman yang sudah komen, subscribe, terima kasih banyak saya ucapkan. Saya juga berterima kasih atas dukungannya. Semoga teman-teman yang sudah subscribe, yang sudah mendukung channel barunya, channel kedua dari Sanggar Benowo Official, yang pertama Sanggar Benowo dan yang kedua ini Sanggar Benowo Official, yang banyak menyuguhkan untuk pengetahuan sastra budaya, pengetahuan ramalan Jangka Jayabaya ataupun budaya dan sebagainya. Dukung terus untuk saling berbagi pengetahuan. Semoga dengan teman-teman membiasakan menonton sampai habis bisa menambah wawasan, pengalaman bagi saya juga kalian semua. Untuk pagi ini sih saya masih ingat enggak tentang ramalan di mana tahun apa ya? Tahun kembar. Terakhir kan ada cerita, ada beberapa ulasan, beberapa teman-teman itu mengungkapkan ramalane yang Prabu Joyoboyo salah satunya itu sudah kebuka, kewujud. Contoh. Jadi kita harus selalu ingat di mana pesene para buyut dulu, pesene mbah-mbah dulu ya, kakek-kakek, nenek dulu itu selalu berpesan. Suatu ketika anak putuku, anak cucuku, kalau sudah ketemu tahun sing kembar, tahun yang sama, bakal tinemu zaman kedadean, mongso kedadean. Maksudnya di mana suatu ketika nanti ada tahun yang tahunnya itu gembar. Contohnya tahun ini 2020. Kan kembar 2020. Ada cerita yang kemarin itu yang sudah terjadi, langgar bubar. Langgar bubar atau langgar itu seperti surau. Langgar bubar. Masjid korat karit. Ka'bah ora keambal. Kenyataannya ya ini. Begajul podo ucul. Begajul itu dalam arti ya maling, begandalan, orang yang enggak benar ya toh, orang yang mempunyai sifat tingkah laku yang jahat. Manungsa sedo tanpa diupakara. Manungsa sedo tanpa diupakara. Manungsa itu manusia yang meninggal tanpa dinyana-nyana, tanpa diketahui tiba-tiba meninggal. Nah, kawula cilik padha keluwen, orang rakyat kecil, semua orang-orang ini kelaparan. Nah, kelaparan. Para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Dalam arti punggawa keluarga ya wis abdi negara, dari perawat, dari dokter, dari polisi dan sebagainya. Menteri atau sebagainya. Mereka itu sampai melupakan keluarga, mereka menjadi garda terdepan, gugus terdepan untuk contohnya gini. Yang dimaksud itu di mana tahun ini itu tahun kembar yang kita bilang langgar bubar itu kita artikan sebagai musola yang sepi. Sudah nggak ada orang. Contohnya di tempat sini aja, di daerah sini yang tempo lalu itu Idul Fitri. Itu aja sampai orang masuk mau takbir aja nggak boleh. Orang sholat aja nggak boleh. Nah, apakah itu tidak menjadikan suatu apa ya ibaratnya? Ambek penyakitnya wedi, ambek Gusti Allah ora wedi ya. Contohnya seperti itu. Masjid nggak ada jamaahnya, masjid korat karit. Semua masjid kan hampir kemarin ini kan pada waktu masa Covid itu kan tidak ada ini orang yang jamaah karena sudah dibatasi dan bahkan ditutup. Di mana-mana masjid ditutup. Ka'bah orang keambal kan kapan hari Ka'bah nggak boleh didatangi jamaah. Jadi jamaah kan tidak boleh naik haji.
dan Ka'bah ditutup. Sholat pun hanya untuk orang-orang tertentu. Itu untuk penjaga-penjaganya aja di berita-berita. Begajul pada ucul, tahanan pada dibebasin. Tahanan pada dibebasin sehingga perampokan di mana-mana. Kenyataannya banyak perampokan. Perampokan di mana-mana. Di Kediri pun banyak madu, rampok, maling itu banyak merajalela. Manungsa sedo tanpa doa. Banyak manusia meninggal tidak selayaknya jenazah. Banyak manusia yang meninggal tanpa selayaknya. Contoh meninggal dibungkus, diceblongne takutnya menular. Keluarga nggak boleh ngikutin dan sebagainya. Kan nggak boleh keambah. Kawula cilik podo keluwen. Rakyat kecil banyak yang kelaparan. Banyak rakyat kecil yang kelaparan. Banyak orang mengalami PHK, paceklik panjang. Terus ada lagi para punggawa negara makarya nganti lali keluarga. Sebagai pasukan pemerintah yang terkait bekerja tidak kenal waktu, tidak kenal lelah. Di sini ini mereka itu mengorbankan semuanya, meninggalkan keluarga yang untuk gugus terdepan. Dalam arti seperti itu. Satriya Jawa, lah iki wis ngene iki. Satriya Jawa iki aja nganti ngersula. Satriya Jawa aja nganti ngersula. Sebagai orang Jawa tidak boleh ngeluh, tidak boleh mengeluh karena ini semua sudah ada. Semua ini sudah ada dan ini sudah diramalkan. Maka nih bejo wong sing iling lan waspada. Iling lan waspada, selalu ingat dan selalu waspada. Itu yang paling penting. Tetapi kadang kita ini sebagai manusia itu ya itu tadi seperti yang saya bilang. Kadang kita itu dupeh. Jadi sehingga melupakan. Dia melupakan kadang cerita nenek moyang, cerita kakek buyut, mbah. Itu dianggap itu dongeng. Semua itu dianggap dongeng, padahal itu sudah ada. Nah, yuk kejadian kayak ngene iki, sudah kejadian seperti ini. Bingung. Nah, inilah manusia itu kalau sudah dupeh, melupakan, menganggap semuanya kecil dan biasa. Nah, tetap eling lan waspada. Saya selalu ingatkan, ayo selalu ingat dan selalu waspada, selalu ingat dan selalu waspada. Nah, biar apa? Ingat waspada kita mendekatkan diri kita sama Sang Pencipta, mendekatkan diri sama Sang Kholik. Yang punya agama, ya wis ibadahnya sing apik, tumindake sing apik, ibadah yang baik, bekerja dengan baik, yo nabung, yo nyeleng. Sing penting gemi ngestiti lan ngati-ngati. Gemi ngestiti lan ngati-ngati. Iku penting. Nah, madhep mantep marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nah, lek wis ngene iki aja lali dulur. Madhep mantep marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Lek wis kaya ngono kabeh wis dilampahi, lek semua itu sudah dijalani semuanya, jangan lupa dikembalikan sama Sang Pencipta alam bahwa semua yang ada di dunia ini semuanya itu hanya milik Tuhan Sang Pencipta yang menguasai bumi dan seisinya. Cukup sakmono dulur pengetahuan dari beberapa cerita yang sudah terjadi di kala kapan hari COVID-19 terjadi virus atau wabah melanda di Indonesia. Dimanapun bukan hanya di Indonesia. Itu sebagai pengingatan bahwa kita ini hidup tidak bisa kekal abadi ataupun abadan abadun. Sementing ayo ndonga sing apik, kita berdoa sing apik, bekerja dengan baik, nabung, gemi ngestiti lan ngatati nyelengi, ojo boros-boros, kerja sing apik. Lah, intine kok kene dulur. Dari saya cukup segitu dan untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe di Sanggar Benowo Official yang channel kedua ini saya doakan selalu panjang umur, selalu dilimpahkan berkat rezeki khususnya sing delok, sing nonton, sing delengi sampai buyar. Tak dongakno oleh pangerten, oleh wawasan, uripe barokah ya toh. Tambah bakoh ati lan pikirane, ora tambah ceroboh. Sing penting didohke saka coba rencana balak sengkolone. Saka Sanggar Benowo dulur aja lali terus pendelengi terus. Sanggar Benowo Official mengucapkan matur suwun lan rahayu.